Kisah kali ini datang dari Madura, digemparkan oleh seorang nenek temukan kodok emas. Pastikan simak kisah dari awal sampai akhir karena ada pesan penting dari keseluruhan cerita ini, dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di sudut kota, yang semakin padat dan penuh gedung tinggi, ada seorang nenek renta bernama Sumi. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, tubuhnya kurus kering dengan kulit yang mulai keriput, matanya sayu dan penuh kelelahan. Setiap hari, sejak matahari belum muncul, ia sudah mendorong gerobak kecilnya menyusuri ganggang sempit, mencari barang bekas yang bisa dijual. Dulu, Nenek Sumi hidup bahagia bersama suaminya, Pak Rahmat, dan anak semata wayangnya, Joko. Mereka tinggal di rumah kayu sederhana di pinggiran kota. Pak Rahmat bekerja sebagai buruh bangunan, sementara Nenek Sumi menjadi buruh cuci di rumah orang-orang kaya. Hidup mereka memang tidak mewah, tapi cukup untuk makan dan menyekolahkan Joko hingga SMP Dar, namun roda kehidupan tidak selalu berpihak. Suatu hari, Pak Rahmat mengalami kecelakaan kerja, jatuh dari lantai 3 gedung yang sedang dibangun. Ia meninggal seketika. Kehilangan suami membuat hidup Nenek Sumi semakin berat. Ia terpaksa bekerja lebih keras agar Joko bisa terus sekolah. Sayangnya, Joko yang mulai beranjak remaja merasa lelah hidup miskin. Ia tergoda oleh teman-temannya yang menjanjikan pekerjaan di kota besar. "Nek, aku mau merantau ke Jakarta," katanya. "Di sana gampang cari uang," kata Joko suatu malam. Nenek Sumi menatap anaknya dengan ragu. "Joko, di sini saja. Kita bisa berusaha bersama. Jakarta itu keras, Nak." Namun Joko sudah mantap dengan keputusannya. Dengan sedikit uang tabungan yang dikumpulkan Nenek Sumi, ia pergi ke Jakarta, meninggalkan ibunya seorang diri. Setelah itu, kabar dari Joko mulai jarang. Awalnya, ia masih mengirim uang, meskipun sedikit. Tapi lama-kelamaan, pesan pun tak ada lagi. Nenek Sumi hanya bisa menunggu dan berharap anaknya baik-baik saja. Seiring bertambahnya usia, tubuhnya semakin lemah. Pekerjaan sebagai buruh cuci pun tak lagi sanggup ia jalani. Akhirnya, ia mulai memulung untuk menyambung hidup. Dengan gerobak kecil, ia berjalan berkilometer setiap hari, mengais sisa-sisa harapan dari tumpukan sampah. Kadang, ia menemukan botol plastik yang bisa dijual. Kadang hanya sekantong nasi basi yang masih bisa dimakan. Di sudut jalan perumahan mewah, ada seorang wanita dermawan bernama Bu Ratna. Setiap pagi, ketika melihat Nenek Sumi lewat, ia selalu menyisihkan makanan. "Nek, ini ada nasi dan lauk. Tolong diterima ya," kata Bu Ratna suatu pagi. Air mata Nenek Sumi menggenang. "Terima kasih banyak, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu." Hari-hari berlalu dengan sulit. Kadang, hujan deras membuatnya kedinginan di emperan toko. Kadang, perutnya dibiarkan kosong karena tak ada barang bekas yang laku dijual. Tapi satu hal yang selalu ia pegang, harapan. Suatu sore, saat duduk di depan rumah kosong bekas kontrakan tua, seseorang memanggilnya. "Nek!" Ia menoleh dan melihat seorang pria muda dengan wajah yang begitu familiar. "Joko." "Nak?" Suara Nenek Sumi bergetar. Joko berlutut di hadapan ibunya, air matanya jatuh deras. "Maafkan aku, Nek. Aku bodoh. Aku meninggalkanmu dan lupa diri." Ternyata, selama ini Joko terjebak dalam kehidupan keras di kota besar. Ia sempat bekerja serabutan, namun uangnya habis untuk bertahan hidup. Setelah bertahun-tahun, ia baru sadar bahwa satu-satunya tempat yang bisa menerimanya tanpa syarat adalah rumah ibunya. Hari itu, kehidupan Nenek Sumi berubah. Ia tak lagi sendiri. Meski hidup mereka tetap sederhana, tapi setidaknya kini ia punya alasan untuk tersenyum. Dan harapan yang hampir padam kini kembali menyala. Suatu sore yang mendung, Nenek Sumi berjalan perlahan di pinggir sawah yang mulai mengering. Ia membawa karung lusuhnya, mengais botol plastik dan kaleng bekas yang mungkin bisa dijual. Hari itu, hasilnya sedikit. Perutnya mulai keroncongan, tapi ia tetap melangkah, berharap bisa menemukan sesuatu yang berharga. Saat hendak membungkuk untuk mengambil botol plastik, matanya tertuju pada sesuatu yang aneh di antara rerumputan. Seekor kodok,
tapi bukan kodok biasa. Kulitnya berwarna, keemasan, berkilauan saat terkena cahaya senja. Nenek Sumi terperangah. Astagfirullah, ini kodok apa? Gumamnya. Kodok itu diam, seolah menatapnya. Hati Nenek Sumi berdebar. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya memungut kodok itu dengan hati-hati. Badannya hangat, tidak licin seperti kodok biasa. Ada perasaan aneh yang menyelimutinya, seperti ada sesuatu yang istimewa dari makhluk kecil ini. Kalau aku jual, mungkin bisa dapat uang banyak, pikirnya. Tapi ada perasaan tak tega. Ia tak pernah percaya takhayul, tapi kodok ini terlalu aneh untuk dijadikan sekadar barang dagangan. Dengan hati-hati, ia memasukkan kodok itu ke dalam ember kecil dan membawanya pulang. Kodok yang ajaib malam itu, hujan turun deras. Nenek Sumi duduk di rumah gubuknya, menatap kodok emas yang ia letakkan di atas kain lap. Kodok itu diam saja, tidak melompat-lompat seperti kodok lain. "Nak, menurutmu ini kodok apa?" tanya Nenek Sumi pada Joko yang baru pulang bekerja sebagai tukang cuci piring di warung makan. Joko menatap kodok itu dengan mata terbelalak. "Nek, ini langka sekali. Mungkin ini kodok emas yang berharga mahal." "Berharga?" "Iya. Kalau kita jual bisa dapat banyak uang, Nek. Kita bisa makan enak, nggak usah mulung lagi." Tapi Nenek Sumi menggeleng. Entah kenapa Nek merasa kodok ini bukan untuk dijual. Mungkin ini rezeki dari Allah dengan cara lain. Joko mendesah, tapi ia menghormati keputusan ibunya. Keajaiban dimulai malam semakin larut, hujan masih turun. Nenek Sumi berdoa seperti biasa, berharap kehidupannya membaik. Ia mengusap kodok emas itu dengan lembut, lalu tertidur. Keesokan paginya, sesuatu yang ajaib terjadi. Di sudut rumah, tempat kodok itu diletakkan, ada beberapa keping emas kecil. Nenek Sumi hampir tak percaya. "Joko, lihat ini!" serunya. Joko terkejut. "Dari mana emas ini, Nek?" Mereka menoleh ke arah kodok emas yang masih diam di tempatnya. Mata mereka saling berpandangan. Apakah mungkin kodok ini membawa keberuntungan? Sejak hari itu, setiap pagi, selalu ada kepingan emas kecil di rumah mereka. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli makanan dan pakaian layak. Nenek Sumi tidak lagi harus memulung, dan Joko bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun, meskipun rezekinya bertambah, Nenek Sumi tetap hidup sederhana. Ia tidak boros, tidak serakah. Sebagian emasnya ia gunakan untuk membantu orang-orang miskin di sekitar kampung. Apa yang datang dari Tuhan, harus kita bagi juga dengan yang membutuhkan, katanya. Dan entah bagaimana, semakin banyak ia memberi, semakin banyak emas yang muncul. Hingga akhirnya, suatu hari, kodok emas itu menghilang, begitu saja. Tapi Nenek Sumi tidak bersedih. Ia tahu, keberkahan yang ia terima bukan sekadar dari kodok itu, tapi dari kebaikan hatinya sendiri. Dan sejak hari itu, hidupnya tidak pernah kekurangan lagi. Hari-hari berlalu dengan damai di rumah kecil Nenek Sumi. Meski hidupnya masih sederhana, ia tak lagi kelaparan seperti dulu. Setiap pagi, kepingan emas kecil selalu muncul di tempat kodok emas itu diletakkan. Ia dan Joko hidup lebih tenang, dan mereka juga sering berbagi dengan tetangga yang kekurangan. Namun, kebaikan seringkali mengundang iri hati. Di kampung itu ada seorang pria bernama Dharma. Ia dikenal sebagai lelaki malas yang suka berjudi dan berhutang. Suatu hari, ia diam-diam mengintip ke rumah Nenek Sumi. Dharma melihat bagaimana Nenek Sumi yang dulu miskin kini bisa membeli beras setiap hari, memperbaiki atap rumahnya, dan membantu orang lain. Mana mungkin seorang pemulung tiba-tiba punya uang? Pikirnya curiga. Maka, ia pun mengendap-endap, mengintip dari celah dinding rumah Nenek Sumi. Saat itulah ia melihat kodok emas yang berkilauan di sudut rumah. "Itu dia, pasti itu jimat penghasil uang," bisiknya dengan mata berbinar. Maling di tengah malam-malam itu, hujan turun deras. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berguguran. Nenek Sumi dan Joko sudah tertidur pulas setelah berdoa. Dharma, yang sudah merencanakan aksinya, menyelinap ke rumah mereka dengan hati-hati. Dengan pisau kecil,
ia mencongkel jendela kayu yang sudah tua dan lapuk. Suara kayu berderit nyaris tak terdengar di tengah derasnya hujan. Perlahan ia melangkah masuk. Matanya langsung tertuju pada kodok emas yang diam di pojokan rumah. Tanpa pikir panjang, ia menyambar kodok itu dan segera kabur. Namun, saat ia melangkah, keluar petir tiba-tiba menyambar menerangi malam sekejap. Di saat itulah Nenek Sumi terbangun. "Astagfirullah, kodokku!" Serunya. Joko pun bangun dan melihat jendela terbuka. "Nek, ada maling." Mereka segera berlari keluar, tapi Dharma sudah kabur di tengah gelapnya hujan. Hukuman bagi si pencuri Dharma berlari menuju rumahnya yang terletak di ujung kampung. Dengan napas tersengal, ia menatap kodok emas yang masih di genggamannya. "Haha, sekarang aku yang kaya," katanya dengan penuh kemenangan. Namun, tiba-tiba kodok itu bergerak. Matanya yang semula tenang kini menatap Dharma dengan tajam. Dalam sekejap, tubuh Dharma terasa panas. Ia mulai berkeringat deras. Jantungnya berdegup kencang. "Apa ini? Kenapa badanku panas?" teriaknya ketakutan. Kodok emas itu melompat dari tangannya, dan seketika tubuh Dharma menjadi kaku. Tangannya tak bisa bergerak, kakinya terasa berat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya bisa menatap dengan mata membelalak saat kodok emas itu menghilang dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, warga kampung menemukan Dharma tergeletak di depan rumahnya. Ia masih hidup, tapi tubuhnya lumpuh dan tak bisa bicara. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, tapi kabar tentang pencurian kodok emas segera menyebar. Sementara itu, Nenek Sumi hanya bisa menghela napas panjang saat tahu bahwa kodok emasnya telah hilang. "Sudahlah, Nak," katanya pada Joko. "Mungkin ini tanda bahwa kita harus kembali bersyukur dengan apa yang kita miliki, tanpa bergantung pada keajaiban." Sejak hari itu, Nenek Sumi dan Joko kembali hidup seperti biasa. Meski kodok emas tak lagi ada, mereka tetap bekerja keras dan berbagi dengan orang lain. Dan anehnya, meski tanpa kodok emas, rezeki mereka tetap mengalir. Warung tempat Joko bekerja mulai memberinya gaji lebih besar, tetangga sering membantu, dan Nenek Sumi tak pernah lagi kekurangan makanan. Mungkin, berkah sejati bukanlah dari kodok emas itu, melainkan dari ketulusan hati mereka sendiri. Hari-hari berlalu setelah pencurian kodok emas yang membuat heboh kampung. Nenek Sumi dan Joko sudah mengikhlaskan kehilangan itu, meskipun jauh di lubuk hati, Nenek Sumi masih sering memikirkan kodok aneh itu. Namun, suatu malam, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat Nenek Sumi sedang berdoa sebelum tidur, ia mendengar suara samar dari luar rumahnya. Nek Sumi." Suara itu lembut, hampir seperti bisikan angin. Nenek Sumi mengernyit. Dengan langkah hati-hati ia keluar rumah. Di bawah cahaya bulan, di atas tikar lusuh di teras rumahnya, kodok emas itu kembali. "Astagfirullah." Nenek Sumi terkejut, tapi hatinya dipenuhi rasa syukur. Joko yang mendengar, ibunya berseru segera keluar. "Kodoknya kembali, Nek." Tapi sebelum mereka bisa mendekat, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Kodok emas itu tiba-tiba bersinar terang. Cahaya keemasan menyelimutinya. Semakin lama semakin silau. Nenek Sumi dan Joko menutup mata mereka karena silau yang begitu menyilaukan. Angin berhembus kencang, seolah ada kekuatan besar yang sedang bekerja. Ketika cahaya itu perlahan meredup, Nenek Sumi membuka matanya dengan gemetar. Di depan mereka, berdiri seorang gadis muda dengan rambut panjang sehitam malam dan gaun berwarna emas berkilauan. Kulitnya putih bersinar, matanya bening dan penuh kelembutan. "Nenek Sumi, terima kasih telah merawatku," katanya dengan suara lembut. Joko hampir tak bisa berkata-kata. Siapa Anda?" Gadis itu tersenyum. "Namaku Putri Kirana. Aku sebenarnya seorang putri dari kerajaan yang telah lama hilang. Aku dikutuk menjadi kodok karena kesalahan yang dibuat keluargaku di masa lalu. Tapi karena ketulusan hati Nenek Sumi dan kebaikan yang selalu ia lakukan, kutukan itu akhirnya terangkat." Nenek Sumi terbelalak, masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi.
Putri Kirana melanjutkan, "Aku telah melihat bagaimana nenek selalu bersyukur dan tidak serakah meskipun dalam keadaan sulit. Bahkan saat memiliki harta yang bisa membuat kaya, nenek tetap memilih untuk berbagi dengan orang lain. Itu adalah ujian terakhir yang harus aku lewati untuk bisa kembali ke wujud asliku." Air mata nenek Sumi mengalir. "Astaga, aku hanya melakukan apa yang menurutku benar, Nak." Putri Kirana tersenyum dan mengulurkan tangan. "Sebagai tanda terima kasihku, izinkan aku memberimu sesuatu yang lebih berharga dari emas." Dengan satu gerakan lembut, ia menyentuh tanah di depan rumah nenek Sumi. Seketika itu juga, rumah reyot mereka berubah menjadi rumah kayu yang lebih layak dan kokoh. Atap yang bocor telah berganti dengan yang baru, dinding-dindingnya kuat, dan ada sebuah sumur kecil di samping rumah yang airnya jernih dan bersih. Joko terbelalak. "Nek, rumah kita berubah." Putri Kirana tersenyum. "Sekarang, kalian tidak perlu takut kehujanan atau kelaparan lagi. Rezeki kalian akan selalu cukup selama kalian tetap berbagi dan bersyukur." Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Putri Kirana kembali bersinar perlahan. Angin berhembus lembut, membawa wangi bunga melati. "Sekarang, aku harus pergi. Terima kasih Nenek Sumi. Semoga kehidupanmu selalu diberkahi." Seketika itu juga, Putri Kirana menghilang dalam sinar keemasan, meninggalkan Nenek Sumi dan Joko yang masih terdiam dalam kekaguman. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah. Mereka tidak hidup dalam kemewahan, tetapi selalu cukup dan bahagia. Rumah mereka menjadi tempat berkumpul bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan Nenek Sumi terus berbagi dengan hati yang tulus. Karena ia tahu, berkah sejati bukan datang dari emas, melainkan dari hati yang selalu bersyukur. Sejak malam ajaib itu, kehidupan Nenek Sumi dan Joko berubah menjadi lebih baik. Rumah mereka kini kokoh dan nyaman, makanan selalu cukup, dan rezeki terus mengalir. Meski demikian, mereka tetap hidup sederhana, seperti yang diajarkan oleh pengalaman hidup mereka. Namun, ada satu hal yang terus terngiang dalam benak Joko Putri, Kirana. Sejak kepergiannya, Joko seringkali duduk di beranda rumah, menatap langit malam, berharap bisa bertemu lagi dengan putri yang pernah menjadi kodok emas itu. Tanpa sadar, hatinya telah jatuh cinta sejak pertama kali melihatnya. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga keemasan, angin bertiup lembut membawa wangi melati yang khas. Nenek Sumi yang sedang duduk di depan rumah tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda. "Joko, ada yang datang," katanya pelan. Joko yang sedang memperbaiki pagar rumah menoleh. Dari kejauhan, seorang wanita dengan gaun indah berwarna emas berjalan anggun ke arah mereka. Rambutnya terurai panjang, matanya bening, dan senyumnya lembut. "Putri Kirana." Joko langsung berdiri dengan jantung berdebar. Putri Kirana tersenyum dan mengangguk. "Aku kembali, Joko." Nenek Sumi mengusap matanya, memastikan bahwa ia tidak bermimpi. "Astagfirullah, ini benar-benar kamu, Nak." Putri Kirana mengangguk. "Setelah pergi, aku kembali ke dunia asalku. Aku kembali ke kerajaan yang dulu pernah hilang. Dan dengan bantuan orang-orang baik, aku berhasil mengembalikan kejayaan kerajaan itu. Tapi ada satu hal yang terus membebani pikiranku." Joko menatapnya penuh harap. "Apa itu, Putri?" "Aku menyadari bahwa hatiku telah tertinggal di sini. Bersamamu, Joko," kata Putri Kirana dengan suara lembut. Joko terkejut. "Maksudmu?" "Putri," Kirana tersenyum, wajahnya sedikit merona. "Aku mencintaimu, Joko. Aku ingin hidup bersamamu, jika kau juga menginginkannya." Joko tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Tanpa ragu, ia menjawab, "Aku juga mencintaimu, Putri. Sejak hari itu, aku selalu berharap kita bisa bertemu lagi." Nenek Sumi menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah, Tuhan memang Maha Adil." Pernikahan agung di kampung sederhana beberapa bulan kemudian, pernikahan Putri Kirana dan Joko pun digelar. Meski Putri Kirana berasal dari dunia kerajaan, ia tidak menginginkan pesta mewah. "Aku ingin menikah dengan sederhana di kampung ini,
bersama orang-orang yang telah memberiku kasih sayang yang tulus, katanya. Pernikahan mereka dihadiri oleh seluruh warga kampung. Semua orang ikut berbahagia melihat Joko, pemuda sederhana, yang dulunya bekerja serabutan, kini menikahi seorang putri. Namun, yang lebih mengagumkan adalah sikap Putri Kirana yang tetap rendah hati. Setelah menikah, mereka tetap tinggal di rumah Nenek Sumi. Putri Kirana memilih untuk hidup seperti rakyat biasa, membantu orang-orang di sekitar dan mengajarkan anak-anak kampung tentang banyak hal, dan Nenek Sumi, ia kini bisa menghabiskan hari-harinya dengan tenang, dikelilingi oleh anak dan menantu yang mencintainya. Hidup mereka mungkin tidak penuh kemewahan, tetapi mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, cinta, kebersamaan, dan berkah yang tidak ternilai harganya.